Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari kami terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dipertemukan kembali dalam ibadah tengah minggu online malam ini. Ibadah kita dipimpin oleh Ibu Pendeta Tirlina Manurung MTH dengan tema Indah Rencanamu Tuhan. Marilah kita mengikuti ibadah dengan hati yang bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan yang senantiasa setia dalam mengarahkan langkah-langkah kita. Kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Malam ini Tuhan kami bersyukur dengan kagum akan indah rencana-Mu bagi kami. Engkau telah menetapkan jalan yang terbaik bagi hidup kami. Dan kami percaya bahwa setiap langkah dalam rencana-Mu adalah langkah yang penuh kasih. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam ibadah ini. Semoga Engkau hadir di tengah-tengah kami dengan roh-Mu yang kudus. Bimbinglah pikiran, hati, dan tindakan kami agar semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang hadir di sini. Semoga kami semua merasakan kehadiran-Mu yang nyata. Berkatilah firman yang akan kami dengar dari Ibu Pendeta Tirlina Manurung dan berikanlah hikmat kepada beliau yang akan menyampaikan pesan-Mu. Terima kasih ya Allah, karena Engkau selalu mendengarkan doa kami. Kami menyerahkan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan mendengar firman Tuhan, tapi kita lebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam kehidupan kita, semua orang memiliki impian dan rancangannya masing-masing. Tetapi, tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa yang Tuhan sudah rancang itu jauh melebihi dari apa yang sudah kita rancang dalam kehidupan kita, bahkan tentang diriku, tentang hidupku sendiri. Itu dituliskan di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Demikian
firman Tuhan katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Teks ini dituliskan untuk mengingatkan orang fasik seperti yang disebut di dalam pasal 6 dan 7, supaya mereka jangan suka mereka-rekakan, merancangkan hal-hal yang jahat. Kenapa? Karena Tuhan tidak izinkan itu. Kenapa Tuhan katakan rancanganku bukanlah rancanganmu? Karena rancanganku jauh lebih tinggi. Bahkan apa yang tak pernah dalam pikiran kita pun Tuhan rancang secara baik dalam kehidupan kita. Dia sudah katakan dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, demikian dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Maka topik ini katakan, indah rencanamu Tuhan. Kenapa? Tak satu pun dari yang Tuhan rancang tentang hidupku tidak untuk membangun, yang tidak untuk membahagiakan, yang tidak untuk menyukacitakan. Semuanya rancangan Tuhan itu akan hidupku pasti yang terbaik. Banyak orang mencita-citakan, merancang hidupnya, merancang dirinya, apalagi kita yang orang-orang muda, banyak ide, banyak sekali rencana-rencana kita yang baik, tetapi kadang kita merasa kecewa, kadang kita merasa benci kepada Tuhan, kadang kita merasa tidak diperhatikan Tuhan karena apa yang kita rancang itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Tahukah saudara dan saudari sekalian, firman Tuhan sudah katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Kenapa? Karena rancangan Tuhan tingginya langit dan bumi, dan demikianlah rancangan Tuhan itu tak dapat kita pikirkan, tak dapat kita gapai. Karena apa? Terlalu tinggi dan terlalu baik untuk kita, sehingga kadang kita tidak mengerti apa maksud Tuhan di dalam rancangannya. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, yang mau dikatakan, ayolah, marilah kita hidup hanya dalam rancangan Tuhan. Jangan mau paksakan, rancanganku harus terjadi di dalam kehidupanku. Kenapa? Karena rancanganku hanya sebatas pikiranku. Tetapi rancangan Tuhan jauh lebih tinggi, seperti langit dan bumi. Demikianlah rancangan Tuhan di dalam kehidupanku. Bagaimana ketika orang sudah masuk dalam rancangan Tuhan? Firman Tuhan katakan, yang kurasakan, yang kudapati hanya kebahagiaan, hanya sukacita, hanya sorak-sorai. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rancang bagi hidupku sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Marilah kita masuk ke dalam rancangan Tuhan. Di sana ada masa depan yang hebat, di sana ada sukacita yang luar biasa, di sana ada sorak-sorai, dan di sana ada kebahagiaan yang tak terhingga. Selamat memasuki rencana dan rancangan Tuhan, dan selamat menikmati rancangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan atas rancangannya yang maha tinggi, yang maha agung dalam kehidupan kita.
Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur atas rancangan terbaik yang Tuhan siapkan untuk kami. Bahkan sebelum kami ada dalam kandungan ibu kami, Tuhan sudah rancang semua yang terbaik di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Allah kami, yang sudah merancang segala sesuatunya amat baik dalam hidup kami. Biarlah kami di dalam roh-Mu Engkau ajari untuk tetap diam dan tinggal di dalam rancangan-Mu. Karena kami tahu bahwa di dalam rancangan-Mu ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang kami nikmati di dalam rancangan-Mu itu Tuhan. Oleh karena itu kami serahkanlah hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terjadilah rancangan-Mu atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.